ada nggak sih suami setia di dunia ini? Ada sih sebenarnya pria yang setia atau suami yang setia. Kalau ada pria yang setia, itu sedikit banget gitu. Ya selisihnya antara 20% sama 80% sih. Kan angkanya 100 ya, iya, gitu ya? kebanyakan yang tidak setia. Ratu Aura in Podcast. Halo, selamat sore Bu Ratu. Selamat sore Mbak Vivi. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratu? Alhamdulillah baik. Mbak Vivi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Seperti biasa ya Bu Ratu, kita berdua ketemu setiap hari Jumat di sini podcast membahas tema-tema menarik. Nggak bosen dong? Tentunya enggak dong. Nah, pada video kali ini Bu Ratu, kita akan membahas sesuatu hal yang ini ada kaitannya sih dengan yang lagi viral atau yang banyak terjadi belakangan ini, yaitu tentang perselingkuhan. Nah, dari situ tuh banyak juga para sahabat Aura ini, para wanita, para sahabat wanita juga yang bertanya, dari kasus perselingkuhan tuh bertanya, sebenarnya tuh ada nggak sih suami yang setia di dunia ini, seperti itu Bu Ratu. Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada video kali ini. Sebenarnya ada nggak sih suami setia kalau menurut Bu Ratu sendiri? Setia, ada nggak ya? Kalau saya bilang ada, nanti para istri marah. Ada suami yang setia, kan suami saya nggak setia Bu Ratu, pasti jawabnya kayak gitu. Tapi kalau saya bilang nggak ada, nanti para suami atau para pria marah sama saya dong. Saya setia loh Bu Ratu, pasti jawab di komentar kayak gitu. Paling banyak nih pasti para suami nih yang setia. Kan jadi salah ngomong dong ya Mbak ya. Tapi menurut pengalaman saya lihat beberapa dari sahabat saya, ada sih sebenarnya pria yang setia atau suami yang setia. Oke, berarti di dunia ini tetap ada pria yang setia ya Mbak? Ada. Tapi juga tidak menutup kemungkinan tidak ada pria yang tidak setia, tetap juga ada ya. Ada, dan itu tingkatnya paling tinggi. Kalau ada pria yang setia, itu sedikit banget gitu. Ya selisihnya antara 20% sama 80% sih. Kan angkanya 100 ya, iya, kebanyakan yang tidak setia. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di sini Bu Ratu. Jadi dari pertanyaan tadi kesimpulannya yaitu keduanya ada. Pria setia tentunya ada, pria yang tidak setia pun ada. Banyak. Ya. Sebenarnya kenapa sih para pria ini tidak setia atau memilih mengkhianati istrinya Bu Ratu? Ada dua faktor sih ya Mbak ya. Yang pertama karena watak si pria tersebut itu memang tidak setia dari awalnya. Dan yang kedua karena pria itu yang mulainya baik dan dikecewakan oleh pasangannya, oleh istrinya, alhasil dia selingkuh gitu. Tapi kadang tuh istri atau para wanita tuh mikirnya gini Bu Ratu, meskipun udah tahu waktu pacaran nih, udah tahu pacarnya pernah selingkuh atau ketahuan kegap langsung selingkuh gitu, tapi tetap aja mutusin buat nikah bareng sama pria tersebut. Banyak juga kasus yang seperti itu Bu Ratu. Iya, banyak seperti itu. Mereka mikirnya nanti juga kalau udah nikah bakal berubah. Terus nanti juga seiring berjalannya waktu dia bakal sadar. Nah, pemikiran seperti itu salah. Waktu udah nikah malah suaminya tetap selingkuh gitu ya Bu Ratu. Itu karena wataknya itu Mbak. Oke, berarti kalau emang suami karena watak itu udah nggak bisa diapa-apain atau gimana Bu Ratu? Ya kalau sudah seperti itu, kalau memang diniatin untuk nikah ya harusnya si istri lebih tegas. Lebih tegas, kalau memang ingin menjalin hubungan harus buat komitmen juga, di atas hitam, di atas putih ya, di atas kertas, tanda tangan juga. Kalau memang dia melakukan perselingkuhan lagi ya udah selesai, rumah tangga selesai. Biar si pria itu merasa kehilangan juga dong. Kalau si istri membiarkan begitu saja, dia akan sakit hati terus-terusan. Karena kan wanita juga butuh bahagia. Kalau dia nggak tegas ya selamanya suaminya akan selingkuh terus-terusan. Karena itu udah wataknya Mbak Vivi. Oke, itu untuk yang watak itu tadi. Jadi diperlukan ketegasan wanita juga ya di situ. Iya, harus dimiliki ketegasan oleh si wanita tersebut. Karena kan watak itu kan dipengaruhi karena aura yang negatif juga ya Mbak Vivi ya. Aura cintanya itu sudah berwarna-warni gitu ya. Nggak bisa kalau aura cintanya si istri itu lemah, ya alhasil suami bakal selingkuh lagi terus-terusan. Tapi kalau aura cintanya si istri itu kuat dan dia memiliki aura wibawa juga kuat, dia harus tegas. Dia akan tegas sama pasangannya, dan pasangannya pun juga akan seperti ini. Jadi saya harus memutuskan saya mau selingkuh atau lanjut sama si istriku gitu. Biasanya kalau yang selingkuh karena wataknya nih berapa? Biasanya apa sih yang menjadi pemikiran suami? Maksudnya jadi pertimbangannya kenapa sih harus memilih selingkuh padahal kan dia udah
punya istri gitu biasanya apa yang memarahin? Karena dia nggak bersyukur sih ya Mbak Vivi ya. Dia nggak bersyukur, dia nggak puas dengan istri satu. Dia butuh satu lagi, dua kurang, tiga kurang, 4, kayak gitu kan Mbak Vivi. Dia kan nggak bersyukur, dia nggak mensyukuri apa yang dia dapatkan, dia nggak bersyukur dengan kekurangannya yang sudah diterima oleh istrinya, tapi dia merasa istriku belum menerima aku, jadi aku harus cari yang lain yang bisa menerima aku. Terus pasangan yang kedua belum juga menerima aku apa adanya, cari lagi kan kayak gitu terus kelanjutannya nanti Mbak Vivi. Oke, itu mungkin sama seperti kasus yang banyak terjadi juga ya berarti ya. Orang-orang tuh kadang melihatnya padahal tuh kehidupannya adem ayem, kelihatannya bahagia, padahal istrinya udah cantik gitu ya, kecukupan, terus juga kayaknya apa-apa kelihatannya happy aja, tapi kenapa lah tiba-tiba memutuskan cerai karena suaminya selingkuh? Berarti kasusnya tadi karena emang kurangnya rasa bersyukur sama suaminya. Benar gitu ya. sekali. Jadi selingkuh itu bukan karena, buat sahabat wanita nih yang ngira kalau suami selingkuh itu karena tidak bahagia dengan kita, itu tidak selamanya seperti itu, karena emang dasar wataknya suami aja yang seperti itu, dan merasa selalu kurang, terus juga dia tamak, merasa kalau bisa 2 kenapa 1, kalau bisa 2 kenapa kalau bisa 2 kenapa 1, kalau bisa 3 kenapa 2, jadi dia merasa terus kurang, jadi ya berarti benar sekali. Nah, kita beralih ke yang karena dikecewakan. Ini menarik beratu karena pernah ada nih pepatah Joker. Ini mungkin para sahabat wanita yang pernah nonton Joker juga tahu nih seperti ini beratu. Orang jahat itu berawal dari orang baik yang dikecewakan. Nah, apakah ini juga berlaku untuk pria beratu? Jadi pria yang selingkuh itu berawal dari pria yang setia tapi dikecewakan. Benar sekali. Benar sekali, karena pria itu sudah dari awal baik, dari awalnya baik, pada waktu pacaran itu dia baik, dia setia, terus menikah, dikecewakan istrinya padahal dia sudah berbuat sebaik mungkin untuk istrinya, tapi si istri setiap hari marah-marah, nggak bersyukur pada suaminya, membuat suami nggak nyaman di rumah, membuat suami nggak betah di rumah, ya alhasil selingkuh kan? Kayak gitu kan Mbak Vivi. Jadi ini kasusnya karena istri ya di sini ya, maksudnya kasusnya terjadi karena kesalahan dari istrinya. Benar sekali. Mungkin yang tidak menghargai suami, terus juga apa yang dilakukan suami tuh kayak selalu salah gitu di mata istrinya. Iya, benar sekali. Di situ juga yang di sini istrinya kurang bersyukur berarti ya. Berarti kebalikannya dari tadi ya. Iya, kebalikannya dari tadi. Kalau yang karena watak itu emang suaminya yang kurang bersyukur atau merasa kurang. Kalau di sini berarti istri tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima suami apa adanya. Benar sekali. Ya. Oke, itu yang menjadikan suami akhirnya memilih untuk selingkuh atau berbuat jahat. Buat sahabat wanita mungkin yang saat ini sedang menjalin hubungan, sedang berpacaran mungkin ya, tapi pacarnya pernah ketahuan selingkuh, terus masih berpikiran bingung, masih berpikiran dilanjut gak ya hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, terus kalau emang memilih untuk dilanjut ya harus lakukan seperti yang dibicarakan Bu Ratu tadi, kalau perlu lakukan hitam di atas putih. Jadi ada perjanjian di situ. Iya, biar kita juga nggak selamanya itu ya Bu Ratu ya tersakiti gitulah ibaratnya. Benar sekali. Jadi kita juga harus bisa tegas dengan pria-pria yang emang sifatnya seperti itu gitu. Terus buat yang agar suaminya tidak dikecewakan itu tadi, cobalah untuk menghargai suaminya seperti itu ya Bu Ratu. Introspeksi diri, kenapa suami bisa selingkuh gitu. Iya benar, introspeksi diri dengan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Itu untuk pria yang tidak setia itu tadi ya, untuk pria tidak setia itu tadi. Untuk pria yang setia sendiri, saya rasa tidak ada masalah di sini. Oh ya, ada pertanyaan Bu Ratu tentang pria setia. Apakah pria setia itu hanya fokus pada istrinya aja? Misal gini, misal lagi di luar nih ya, di luar di keramaian lah, lagi sama istrinya, terus ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya, mungkin ada wanita lain gitu yang mengalihkan perhatiannya, memandang ke sana, memandang ke sini, itu bisa dikategorikan tidak setia nggak berarti di situ? Kalau hanya memandang sih nggak masalah ya Mbak Vivi ya, tapi kalau sudah ada kontak dengan si wanita tersebut, itu sudah termasuk kategori tidak setia. Tapi kalau pria setia, walaupun di sekitarnya dikelilingi oleh banyak wanita, dia yang dipikirkan hanyalah istrinya. Dia takut dosa, dia takut menyakiti hati istrinya. Dia selalu berpikir seperti itu, walaupun dia kerja di jauh sana, dia fokus sama pekerjaannya, karena dia ingin membahagiakan wanitanya. Gitu. Berarti tidak mendahulukan nafsu ya di situ ya. Benar sekali. Itu pria yang setia. Ini bukan berarti
ini para sahabat wanita nih mungkin yang pernah jalan sama pacarnya atau sama istrinya, sama suaminya maksudnya, tapi lihat lirik sana lirik sini tuh manusiawi ya, wajar ya. Itu wajar, nggak perlu diperdebatkan dari situ, nanti malah jadinya masalahnya semakin besar kayak gitu. Jadi kesimpulannya, ada nggak sih pria setia di dunia ini? Yaitu ada, tentu saja ada. Dari banyaknya pria di dunia ini tentu saja ada pria yang setia, tapi di situ bukan berarti tidak ada yang tidak setia ya, tetap ada juga yang tidak setia. Kalau udah ada pria yang setia atau suami yang setia, jangan dikecewakan. Iya benar. Jadi buat sahabat wanita yang saat ini memiliki pasangan yang setia, sangat menyayangi sahabat Aura semuanya, harus bersyukur dan jangan pernah mengecewakan suaminya, gitu ya Bu Ratu? Iya benar sekali. Saya rasa pembahasan kali ini sudah cukup ya Bu Ratu ya, tentang tema ada nggak sih suami setia di dunia ini gitu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan buat sahabat semuanya yang nyimak video kita dari awal sampai akhir, jangan lupa tinggalkan like atau komen pengalamannya seperti apa, ada nggak suami setia atau pengalaman pernah diselingkuhin, mungkin boleh komen di bawah, atau ingin tema apa yang kita bahas di video selanjutnya, juga boleh request tema dengan meninggalkan komentar di video kali ini. Terima kasih atas waktunya Bu Ratu. Sama-sama Kita ketemu Mbak di video selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.